Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah penonton semua, sahabat semua, teman-teman semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Kita sekarang masih di musim pandemi ini, masih di musim COVID-19 ini. Pandailah kita menjaga kesehatan kita, pandai-pandailah kita menjaga keadaan keluarga kita. Kita jaga semuanya supaya kita bisa terhindar dari yang namanya COVID-19 ini. Dan tentunya kesehatan ini bukan saja kita menghindari daripada COVID-19 ya, tapi dari segala macam jenis penyakit kita mesti jaga supaya kita selalu bersemangat dalam menjalani aktivitas kita masing-masing ya. Jadi pada kali ini sesuai dengan judul yang saya tampilkan, yaitunya culture shock. Yaitunya culture budaya, shock ni kejutan. Jadi istilahnya ada budaya kejutan atau budaya yang tak biasa kita temukan, tapi ketika kita berkunjung di tempat yang lain, kita akan menemukan sesuatu yang di luar dugaan kita. Jadi kita shock, wow, terkejut kita dengan apa yang kita baru terima tersebut. Jadi kalau dikatakanlah culture shock ni kan, atau budaya kejutan ini sangat banyak ya. Jangankan antar negara, bahkan antar negeri. Kalau di Indonesia itu antar provinsi, antar bandar, bahkan antar kampung saja itu sudah ada budaya kejutan atau culture shock yang mungkin kita akan temukan. Contoh nanti di kampung saya itu dengan kampung sebelah, bahasa saja sudah beda. Jadi itu pun sudah menjadi suatu budaya kejutan ya. Dan sekarang saya akan bicara tentang culture shock yang ada ketika kita berkunjung di Malaysia ini. Tentunya YouTuber-YouTuber lain sudah banyak menjelaskan, tapi ini berdasarkan daripada pengalaman saya sendiri ya. Saya di sini di Malaysia ini sudah 8 tahun. Dengan tahun ini sudah 8 tahun. Jadi bak kata orang, semakin jauh kita berjalan maka semakin banyak pengalaman yang kita dapat ya. Jadi di sini saya hanya akan menjelaskan 10 culture shock yang biasa saya temukan. Walaupun sebenarnya masih banyak lagi tentang culture shock ini yang saya temukan di Malaysia ini ya. Tapi saya akan hanya menyebutkan pada kali ini yaitu 10 yang sering kali saya jumpai selama di Malaysia ini. Tentunya yang pertama adalah bahasa. Ya, bahasa ini walaupun saya orang Riau Melayu, tapi tentunya bahasa Melayu Riau, bahasa Melayu Malaysia itu sangat beda ya. Apalagi bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia itu beda. Saya di sini akan memberikan beberapa contoh, yaitu tentang butuh. Butuh, kalau kita di Indonesia itu sebut dengan kita macam memerlukan sesuatu, kita macam menginginkan sesuatu. Tapi kalau di Malaysia, kalau kita sebut butuh ini, perginya akan jadi lain ya. Akan lebih kepada yang negatif seperti itu. Contoh, kita bicara dengan orang lain, dengan seorang perempuan pula. Jadi saya butuh kamu. Ini lebihnya kita akan lebih kepada suasana yang lain. Dia lebih kepada yang negatif lah macam tu ya. Jadi kalau kita, siapapun yang berkunjung, yang baru pertama kali berkunjung ke Malaysia ini, butuh itu di sini adalah perlu. Kalau kita ingin meminta sesuatu, oh tolong saya memerlukan ini, jadi perlu. Okey, perlu. Jangan kita sebut butuh, karena butuh itu lain. Juga seperti kata-kata belakang. Belakang ini ya, kalau di Malaysia ini disebut dengan belakang, kalau di Indonesia disebut dengan punggung. Kalau kita sebut punggung di sini, itu adalah maknanya sudah lain. Itu pun perginya sudah kepada negatif. Jadi itu baru 2 perkataan yang saya buka. Masih banyak lagi bahasa-bahasa ini yang banyak membezakan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia. Tentunya siapa yang berkunjung ke Malaysia ini perlu untuk memahami, perlu untuk mengetahui bagaimana bahasa Malaysia itu. Tentunya salah satu caranya yaitu dengan menonton filem-filem Malaysia atau Upin Ipin. Okey. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah panggilan kepada orang yang lebih tua kepada kita. Contoh, kalau kita kan di Indonesia itu, orang yang lebih tua daripada kita itu, kalau laki-laki dipanggil dengan abang, kalau
perempuan yang lebih tua daripada kita, kita panggil kakak ya. Kita contoh dah di sekolah atau anak-anak sekolah itu, ketika kita kelas 1 SMP, sini tingkatan 1, dia seseorang ini akan memanggil abang kepada yang tingkatan 2 atau kelas 2 SMP. Begitu juga nanti tingkatan 2 ini akan memanggil abang juga kepada form 3, kepada yang lebih senior. Jadi abang ini untuk lelaki, sedangkan kakak ini adalah untuk kepada perempuan. Dan ada juga kakak ini diberikan kepada panggilan lelaki ya, pada beberapa tempat seperti anak pramuka. Kalau di sini disebut dengan anak pengakap ya. Tapi panggilan di sini saya berdasarkan pengalaman saya di sini, apalagi saya di sini mengajar di sebuah sekolah, jarang atau bahkan susah ditemukan orang yang lebih muda ini memanggil abang kepada yang lebih tua. Contoh nanti tingkatan 1 manggil abang kepada tingkatan 2, atau kepada tingkatan 3, tingkatan 4, juga tingkatan 5. Atau nanti panggil kakak kepada seorang perempuan yang tingkatan 2, 3, 4 dan juga sampai ke atasnya. Jadi pernah saya tanya kepada pelajar saya atau kepada orang yang di luar sana yang juga bukan pelajar, lebih kepada masyarakat awam, kenapa tidak panggil abang ya atau kakak ya ketika kita manggil orang yang lebih tua? Jawaban mereka sama. Saya mendapatkan jawaban yang sama, iaitunya mereka geli ketika memanggil abang atau kakak ini kepada orang yang lebih tua. Jadi mereka atau warga Malaysia ini lebih selesa nampaknya memanggil dengan nama ya kepada orang yang lebih tua. Contohlah tingkatan 1 kepada tingkatan 2, 3, 4 dan 5, atau tingkatan 3 kepada 4 dan 5. Lebih kurang seperti itu. Jadi memanggil nama ini karena kan usia mereka ini tidak terlalu jauh jaraknya. Jadi untuk memanggil abang atau kakak itu semacam membuat mereka seperti geli lah, seperti itu. Jadi mereka lebih selesa dengan memanggil nama. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah panggilan awak. Panggilan awak, kalau di kampung saya, awak ni adalah bermaknakan kepada kami, kita, macam tu ya, kami, kita. Tapi beberapa tempat di Indonesia itu awak itu adalah saya, seperti di Medan dan di tempat lain lah ya. Tapi kalau di Malaysia ini, awak ni adalah semacam panggilan kepada orang lain. Okey, awak, boleh tak saya tolong seperti ini? Awak, boleh tak saya minta tolong untuk buatkan ini? Itu boleh juga. Lebih panggilan kepada orang lain, atau boleh juga panggilan mesra. Contoh seorang lelaki panggil BF-nya atau GF-nya, awak dah makan ke? Itu lebih kepada seperti panggilan sayang di sini. Jadi penggunaan awak di Malaysia dengan awak di Indonesia itu penggunaannya berbeza ya, atau berbeda. Dan itu yang ketiga. Yang keempat adalah salam. Okey, kalau orang yang baru pertama kali datang ke Malaysia, jangan coba untuk sembarang atau asal salam dengan orang lain. Karena mungkin di Indonesia mungkin atau di negara kita untuk salam ini dengan orang lain adalah sesuatu yang lumrah ya, karena itu menandakan kita akrab dengan orang lain. Tapi di Malaysia ini saya sangat suka sekali karena Islam itu sangat nampak menjaga salam ini atau berjabat salam ini, berjabatan tangan ini adalah hanya kepada orang yang mahram saja, hanya kepada orang yang ditentukan saja. Jadi kalau kepada orang yang bukan mahram itu tidak dibenarkan salam. Apalagi nanti dalam acara keluarga ada orang-orang yang boleh disalam. Walaupun kita satu keluarga besar berkumpul di Malaysia ini, belum tentu kita semuanya bisa salam dengan orang lain lagi. Apalagi di sekolah, guru lelaki tidak bisa bersalaman dengan pelajar perempuan atau dengan guru perempuan, karena bersalaman ini adalah ada etikanya hanya kepada orang-orang yang telah ditentukan dalam agama saja. Jadi bagi yang pertama kali datang ke Malaysia, salam ini kena hati-hati. Dan sebenarnya ini adalah mesti kita contoh untuk bagaimana dan siapa sebenarnya yang harus kita salam dalam hidup ini ya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah banyaknya orang asing ya. Di Indonesia orang asing ramai, tapi kalau di Malaysia ini kita akan menemui lebih ramai orang asing. Apalagi kalau kita jalan-jalan nanti ke KL ya.
apalagi terutama di Menara Kembar KLCC itu Twin Tower itu makin banyak lagi kita temukan dari berbagai negara. Kita yang warga asing di Malaysia akan berjumpa dengan orang asing lagi di Malaysia ini. Jadi akan kita sangat banyak jumpa dengan warga asing di Malaysia ini. Itu salah satu yang menarik juga ya di Malaysia ini. Oke, itu yang kelima. Yang keenam adalah pasar malam. Ya, pasar malam ini di Malaysia sangat banyak ya. Bahkan di tempat saya itu hampir tiap hari itu ada pasar malam. Bahkan itu saya tinggal di Jalan Reko, itu pasar malam Jalan Reko itu tiap malam kecuali Senin malam. Belum lagi nanti di beberapa kawasan di daerah saya tinggal itu hampir tiap malam ada pasar malam. Apa yang dijual adalah seperti makanan atau pakaian, keperluan sehari-hari, barang-barang dapur. Tapi kalau di Indonesia itu pasar malamnya adalah lebih kepada permainan. Apakah seperti gambar ini atau seperti gambar ini, lebih kepada permainan ya. Nah, itu pasar malam di Indonesia. Dan yang ketujuh adalah berkenaan dengan bungkus makanan. Dia bungkus makanan ini macam hal yang simple, tapi bagi orang yang memperhatikan ini sangat tak sama ya, atau ada perbezaan lah. Kalau di negara kita Indonesia itu, kalau bungkus itu minuman itu hanya satu ya, ikat mati terus dah. Tapi kalau di Malaysia kita akan temukan yang bungkus minuman ini ada ikat mati tadi dan juga ada ikat tepi. Ikat tepi ini untuk memudahkan kita lah ya untuk minum terus. Atau nanti kalau kita makan di restoran atau di tempat makan itu, kadang pun kita juga suka dengan ikat tepi. Padahal kita makan di tempat, tapi kita pun juga suka dengan ikat tepi. Apa salahnya kita minum di cawan itu kan? Tapi saya pribadi pun suka dengan minuman ikat tepi ini karena akhirnya lebih banyak ya, lebih puas minumnya. Itu nomor 7. Yang ke-8 adalah punya kereta. Kereta sangat banyak kita jumpai di Malaysia ini. Bahkan setiap rumah bahkan ada melebihi daripada satu kereta. Kalau di Indonesia kan, di negara kita itu banyaknya motor pula ya. Jadi kenapa di Malaysia ini banyak kereta? Karena Malaysia punya kereta sendiri seperti Proton, seperti Pro 2. Jadi bisa dijual dengan harga yang bisa dijangkau oleh masyarakat atau orang-orang yang ada di Malaysia ini. Bahkan orang-orang yang di usia muda, yang umur belasan, apakah 18, 19, bahkan mereka sudah punya kereta sendiri. Jadi kalau di Malaysia ini punya kereta itu, setiap satu orang punya kereta dalam keluarga. Contoh 5 orang dalam keluarga itu, ada pula 5 kereta. Itu adalah salah satu hal yang lumrah di Malaysia ini. Kalau di Indonesia, kalau sudah ada 5 kereta atau 5 mobil di depan rumah atau dalam rumah, itu memang sudah dikatakan orang kaya ya. Ya, inilah budaya ya. Karena setiap budaya negara itu adalah tidak sama. Yang ke-9 adalah burung gagak. Ya, kenapa dengan burung gagak? Di Malaysia kita akan sangat banyak menjumpai atau kita sangat mudah menemukan burung gagak ini ya. Dulu saya awal-awal datang ke Malaysia ini, burung gagak ini banyak kali ya burung gagak kat sini. Ketika dia pagi-pagi itu bunyi, Allah, ini siapalah yang meninggal nih. Karena di Indonesia burung gagak ini adalah satu simbol yang sudah kepercayaan turun-temurun yang mengatakan bahwa kalau burung gagak itu berkicau atau berbunyi itu menandakan ada satu musibah atau satu kemalangan yang terjadi kepada orang yang dengar itu. Kalau di Malaysia itu mendengar burung gagak itu sudah biasa karena sangat banyak ya. Jadi ini sebenarnya adalah lebih kepada tahayul atau khurafat ya. Dan itu masih ada orang yang percaya dengan burung gagak itu. Sekarang yang terakhir adalah nomor 10, waktu. Ya, waktu ini pasti beda ya. Di Malaysia ini cepat 1 jam. Kalau di Indonesia pasti lambat 1 jam ya. Kalau sekarang pukul 5.30 sore, bermakna di Indonesia 4.30 sore. Bermakna kalau kita sekarang sore, bermakna akan lambat gelapnya ya. Kalau di sini 7 lebih itu baru gelap. Kalau di Indonesia kan 6 lebih itu sudah gelap. Kalau di waktu pagi pula bermakna 7 pagi itu baru mulai terang, sedangkan di Indonesia 6 pagi itu sudah mulai terang. Ini lebih kepada waktu sebenarnya. Padahal waktu azan itu Malaysia dengan Sumatera, khususnya karena saya orang Riau, itu lebih kurang sama.
Kalau di sini subuh, nanti di Riau pun subuh masuk. Kalau nanti maghrib masuk di Malaysia, maka nanti di Riau pun maghrib masuk. Jadi untuk waktu solat itu sama, tapi lebih kepada penggunaan waktu itu tidak sama. Kalau pukul 7 di Malaysia, bermakna di Indonesia itu pukul 6, cepat 1 jam. Jadi bagi orang yang baru pertama kali datang ke Malaysia ini, kena betul-betul faham dengan waktu ini. Apalagi orang Malaysia yang datang ke Indonesia, baru pula pertama kali datang ke Indonesia, perlu beradaptasi dengan situasi ini. Jadi inilah penonton semua, sahabat semua, teman-teman semua, tentang culture shock atau budaya kejutan yang ada di antara dua negara ini. Karena kemanapun kita pergi, ke negara manapun kita pergi, pasti akan ada budaya yang tidak sama. Jadi anggaplah ini sebagai satu ilmu bagi kita yang belum pernah tahu. Bagi yang kita sudah tahu, anggaplah ini sebagai kita macam berbincang, macam bersembang, macam itu, macam kita sambil tukar pikiran lah. Sambil kita tukar pikiran atau sambil ngopi, ngeteh macam tu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan kalau ada penambahan tentang culture shock ini, boleh teman-teman penonton komen di bawah ya. Dan jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.